Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ferian Dika Deva Surya Saputra dengan NIM 121230107 dari kelas TKT Program Studi Sarjana Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang dibimbing oleh Bapak Heri Setiakusuma. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah review jurnal untuk memenuhi tugas kimia analisa tekstu. Di sini review jurnal yang saya bahas yaitu berjudul Kemajuan Terkini dan Prospek Elektrolit Polimer Penghantar Ion K. Next. Selanjutnya yang saya bahas yaitu daftar isi. Di sini ada beberapa hal yang saya bahas. Yang pertama ada identitas jurnal, selanjutnya pendahuluan, selanjutnya perkenalan baterai lithium, skema mekanisme kerja, selanjutnya klasifikasi elektrolit polimer penghantar kaion, selanjutnya kaion menghantarkan elektrolit polimer padat bebas pelarut, selanjutnya kaion menghantarkan elektrolit polimer padat, selanjutnya ada elektrolit campuran polimer, selanjutnya ada elektrolit pelamo polimer nanokomposit, selanjutnya ada kaion menghantarkan elektrolit gel polimer berbasis karbonat, selanjutnya ada kaion menghantarkan elektrolit gel polimer berbasis klim, selanjutnya ada kaion menghantarkan cairan ionik berdasarkan elektrolit gel polimer, selanjutnya elektrolit gel polimer nanokomposit, selanjutnya ada parah penelitian masa depan pada elektrolit gel polimer penghantar kaion. Yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Selanjutnya yang saya bahas yaitu tentang identitas jurnal. Jurnal ini berjudul Recent Advance and Prospect of Kaion Conduction Polymer Electrolysis atau Kemajuan Terkini Prospek Elektrolit Polimer Ion K. Di sini yang menulis jurnal ini yaitu Faisal Madani, Dipak Kumar, Dika Kancan, dan Mahendra Sik Ratore. Jurnal ini tentang Journal of Electroanalytical Chemistry atau Jurnal Kimia Elektronik dengan volume 935, halamannya yaitu 1-15. Jurnal ini berasal dari India dan dipublikasi pada 15 April 2023. Dan linknya tertera pada PPT presentasi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Jurnal ini terdapat kata kunci yaitu konduktor kaion, elektrolit polimer padat, nanokomposit, serta polimer gel elektrolit. Di abstraknya, jurnal ini membahas tentang sumber daya kalium berada di urutan teratas dalam daftar pilihan, bukan hanya karena kesetiaannya, namun juga karena kesamaan fisika dan kimia dengan lithium untuk membuat perangkat elektrokimia penghantar ion K, pengembangan elektrolit sama pentingnya dengan pengembangan elektroda. Selanjutnya, tantangan utama dalam mengembangkan elektrolit penghantar
Ion meliputi reaksi samping ekstrim pada logam elektrolit dan kalium. Antar muka elektrolit atau elektroda yang tidak stabil dan efisiensi contoh yang buruk, polimer elektrolit memiliki karakteristik transport ion yang sama dengan elektrolit cair. Tinjauan ini mengkaji kemajuan terkini dan prospek K yang menghantarkan elektrolit polimer. Tinjauan ini menyoroti tantangan utama elektrolit polimer padat, yaitu elektrolit polimer padat konvensional, elektrolit polimer campuran, dan elektrolit polimer nanokomposit. Diskusi ini mencakup tentang penggunaan elektrolit penghantar ion kaion berbasis karbonat krim cairan ionik juga disediakan perkembangan garis waktu kemungkinan penerapan elektrolit penghantar kaion yang dibahas. Arah masa depan yang untuk mengeksploitasi potensi tersembunyi elektrolit polimer penghantar ion kaion untuk sistem elektrolikimia dirangkum. Di jurnal ini akan terdapat beberapa yang akan dibahas yaitu tentang tinjauan tentang kemajuan terkini prospek elektrolit polimer ion kaion disorot. Selanjutnya beberapa kemajuan penelitian penting mengenai elektrolit polimer padat serta tantangan saat ini yang dibahas. Selanjutnya ada perkembangan dan prospek elektrolit gel polimer yang mengandung karbonat, krim, dan cairan ionik yang dijelaskan. Selanjutnya ada perkembangan garis waktu dan tantangan dan kemungkinan penerapan konduktor kaion dalam berbagai aplikasi elektrokimia yang dijelaskan. Next. Selanjutnya ada perkenalan tentang baterai lithium. Di sini ada gambar baterai lithium. Baterai lithium adalah perangkat penyimpanan energi elektrokimia yang sering dipandang sebagai pilihan yang layak untuk menyimpan energi karena kepadatannya yang besar, fungsi bebas polusi, kinerja bolak-balik yang kuat, daya tahan yang lebih lama, dan persyaratan operasional yang sangat rendah. Di pasar elektronik didominasi oleh baterai lithium untuk aplikasi penyimpanan energi karena kepadatan energinya yang unggul, potensi listrik kimia yang unggul, dan kepadatan daya yang tinggi. Selain sifat menguntungkan ini, baterai lithium-ion juga menawarkan fleksibilitas struktur yang ringan, safety start yang relatif minimal, dan siklus yang jauh lebih lama. Namun ada beberapa kekurangan dari baterai ini seperti ketersediaan yang lebih sedikit, biaya yang lebih tinggi, harga yang meningkat, kemungkinan kelangkaan pasokan Li, dan masalah keamanan yang disebabkan oleh mudah terbakarnya lithium dengan elektrolit organik. Karena pembatasan yang disebutkan di atas, sumber daya tambahan yang berbiaya rendah, ramah lingkungan, dan berkelanjutan harus diselidiki dan dikomersialkan. Di antara banyak sumber daya lainnya, magnesium, seng, kalium, dan natrium adalah salah satu sumber daya yang dapat digunakan dalam memperbaiki kekurangan dari baterai lithium ini. Kalium tidak mahal dan merupakan zat ketujuh yang paling banyak jumlahnya di kerap bumi. Telah diketahui juga bahwa potensial elektroda konvensional untuk kalium dalam dietil karbonat atau DEC, propilen karbonat atau PC, dan elektrolit karbonat atau EC lebih rendah dibandingkan dengan lithium.
Jadi ciri ionik ion kaion lebih besar jika dibandingkan dengan ion litium dan natrium ion, serta memiliki jari-jari stok kecil dalam palet organik yang dapat menghasilkan mobilitas yang lebih kuat, peningkatan laju migrasi, serta pengurangan energi disolva dalam larutan organik. Next. Selanjutnya yang saya bahas yaitu skema mekanisme kerja. Dibandingkan dengan litium dan natrium ion, kimia sel kalium ion memiliki sejumlah keunggulan. Sebagai hasilnya kita dapat menyimpulkan bahwa sistem elektrokimia berbasis ion kalium akan menjadi alternatif yang sangat menarik untuk digunakan dalam pengembangan teknologi penyimpanan energi non-litium. Baterai terdiri dari elektrolit yang diapit di antara dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Selama proses pengisian atom di katoda berubah menjadi ion dengan melepaskan elektrolit yang bergerak menuju sisi anoda melalui elektrolit. Di anoda mereka bergabung dengan elektron dan energi listrik dihasilkan selama proses kosong-kosongan terjadi sebaliknya yang terdapat dalam gambar yang A atau gambar yang paling kiri. Selanjutnya itu superkapasitor atau superkapasitor lapisan ganda listrik terdiri dari dua elektroda berbasis karbon, elektrolit, dan pemisah. Yaitu terlihat pada gambar B. Selanjutnya itu diterapkan ketika tegangan diterapkan reduksi dan oksidasi terjadi pada antar muka elektroda elektrolit dan energi disimpan. Sel surya terdiri dari bahan semikonduktor sambungan PN yang bekerja berdasarkan prinsip efek fotovoltaik. Ketika foton dengan energi yang cukup menyerang tipe P dan N, jenis persimpangan sebuah elektron dilepaskan dan berpindah dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Elektron dan lubang dihasilkan menghasilkan energi listrik, sesuai yang terlihat pada gambar C. Next. Selanjutnya yang saya bahas yaitu klasifikasi elektrolit polimer pengantar kaion. Jadi agar sistem penyimpanan energi elektrokimia berfungsi dengan baik, harus ada keseimbangan antara unsur-unsur penyusunnya, seperti anoda, katoda, dan elektrolit. Pencarian elektrolit yang sesuai dan bermuatan ion tinggi, konduktif, kompatibel, sangat diperlukan untuk mengembangkan sistem penyimpanan energi. Aturan praktis dalam memilih elektrolit untuk perangkat elektrokimia adalah menjaga stabilitas elektrokimia, kimia, dan termal, serta jendela stabilitas elektrokimia yang luas, mobilitas ionik yang tinggi, kemampuan isolasi elektron, non-toksisitas, dan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, banyak peneliti yang berfokus pada elektrolit berbasis polimer karena keamanannya dan penggunaan praktisnya. Dalam sistem produksi tenaga elektrokimia dan listrik, tergantung pada sifat dan konstituennya. Elektron polimer umumnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu elektron polimer padat serta elektrolit gel polimer atau PG, yang selanjutnya diklasifikasikan seperti pada gambar. Setiap kategori elektrolit yang terdiri dari elektrolit polimer
penghantar ion K telah dijelaskan pada bagian dan sebagian pada gambar. Elektrolit polimer padat menawarkan peningkatan keamanan, tetapi tidak dapat mendukung konduktivitas tinggi dan memiliki kinerja psikik yang lebih rendah karena kontak antarmuka yang buruk pada antarmuka. Elektrolit elektroda, elektrolit polimer komposit mendukung konduktivitas yang tinggi, namun masalah antarmuka tetap ada. Tantangan utama dalam pengembangan elektrolit penghantar ion kaion meliputi A. Reaksi yang merugikan antara logam kalium dan elektrolit. Elektrolit mempunyai platform potensial yang tinggi dan sifat antioksidan yang lemah. Dengan elektroda berbasis karbon, yang selanjutnya terdapat pertumbuhan dendrit dimulai dari keanoda menembus elektrolit dan menyentuh elektroda sehingga menyebabkan hubungan arus pendek pada perangkat. Dan tantangan utama yang terakhir yaitu di sana adalah pemahaman yang buruk tentang sifat antarmuka karena kurangnya model teoritis yang terkait dengan antarmuka elektrolit padat atau CEI. Next. Selanjutnya materi yang saya bahas yaitu tentang kaion menghantarkan elektrolit polimer padat bebas larutan. Elektrolit polimer padat bebas lautan memiliki beragam keunggulan dibandingkan dengan elektrolit cair, seperti tidak ada kebocoran, minimal mudah terbakar, peningkatan keamanan, fleksibilitas yang baik, dan kesederhanaan pemrosesan. Oleh karena itu, upaya besar dicurahkan oleh para peneliti untuk elektrolit ini. Pembuatan elektrolit polimer padat bebas pelarut dan beberapa penelitian tentang pembuatan elektrolit polimer padat bebas pelarut dan beberapa sebagian yang dibahas sebagai berikut yaitu kaion mengantarkan elektrolit polimer padat konvensional, yang kedua ada elektrolit campuran polimer, yang ketiga ada elektrolit polimer nanokomposit. Yang pertama yaitu elektrolit, selanjutnya next. Selanjutnya yang pertama yaitu kaion mengantarkan elektrolit polimer padat konvensional. Elektrolit polimer padat konvensional adalah bahan yang mengandung garam, logam alkali yang dimobilisasi dalam matriks polimer dengan bantuan pelarut perantara. Polietilen, polivinil klorida, poliakrilonitril, polivinil alkohol, dan vinil piridon banyak digunakan sebagai polimer, sedangkan kalium klorida, kalium karbonat, kalium iodida, kalium bromida, kalium hidroksida, kalium berkorat, dan masih banyak yang lain digunakan sebagai garam K oleh para ilmuwan global untuk membuat ion K yang melarutkan elektrolit polimer padat. Ketika garam kalium konduktif yang tinggi yang memiliki energi gizi rendah ditambahkan ke dalam matriks polimer, elektrolit polimer padat yang dihasilkan diharapkan mencapai sifat elektrokimia sinergis selama penggunaannya dalam elektrokimia. Polimer polietilen oksida atau PEO adalah bahan lain yang sering digunakan untuk membuat elektron polimer padat konvensional karena kemampuannya yang luar biasa dan dalam melarutkan ion logam alkali dan kemudian pemrosesan serta kemampuan mekanismenya yang luar biasa.
Matriks polimer penting lainnya adalah untuk membuat polimer olerat polimer padat konvensional yaitu polivinil pyrrolidin. Peneliti telah menyelidiki sifat listrik kalium periodida atau KiO4 dalam matriks polimer polivinil pyrrolidin dengan presentasi berat yang bervariasi. Polimer alami seperti metil-selulosa juga mendapatkan popularitas dalam pembuatan SPI konvensional karena menunjukkan sifat mekanik dan listrik yang kuat serta kemampuan pembentukan film yang efisien. Hanya peneliti juga mempelajari tentang kerangka elektronik yang berdasarkan biopolimer yang mencangkup matriks polimer inang metil-selulosa yang mengandung garam kalium iodida serta metil-selulosa yang dicampur dengan rasio berat garam kalium diosinat yang bervariasi. Konsentrat dielektrit yang tinggi diamati untuk sampel yang memiliki konduktivitas anionik yang tertinggi. Peningkatan sifat dielektrolit diamati karena ketersediaan yang lebih banyak dalam membawa muatan bebas di perangkat. Hasilnya menunjukkan bahwa bahan elektrolit yang disiapkan dapat digunakan untuk aplikasi perangkat elektrokimia. Next. Yang kedua selanjutnya yang saya bahas yaitu elektrolit campuran polimer. Untuk meningkatkan konduktivitas ionik elektrolit polimer padat konvensional, banyak upaya yang telah dilakukan, termasuk memasukkan matriks polimer campuran dan menambahkan bahan pengisi. Pencampuran polimer adalah metode yang efektif untuk menghasilkan bahan dengan beragam sifat. Hal ini memungkinkan terciptanya bahan inovatif yang memanfaatkan manfaat ganda dari polimer penyusunnya, yang meningkatkan sifat kimia dan elektrokimia. Hal ini juga menurunnya biaya penelitian dan pengembangan. Elektrolit campuran polimer padat yang mengandung PVC serta PiO sebagai host polimer dan garam Ki untuk digunakan dalam baterai solid state. Mensintesis elektrolit pengantar ion kaion lainnya dengan memanfaatkan PVC dan PiO sebagai polimer dengan KBA sebagai garam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektrokimia. Percampuran polimer dan karakterisasi transportasi ion dan polietilen oksida atau PeO baru dan elektrolit polimer padat berbasis polivinil pyrrolidon yang menggunakan kalium bromat sebagai garam. Konduktivitas meningkat dengan cepat seiring dengan peningkatan konten polivinil pyrrolidon hingga 5% berat dan kemudian dikurangi dengan memasukkan lebih banyak jumlah PVV. Pada suhu kamar, elektrolit yang mengandung 5% berat PVV memiliki delta terbesar. Studi tentang elektrolit polimer padat berbasis campuran polimer menunjukkan bahwa nilai konduktivitas dan kinerja elektrokimia sedikit meningkat dengan percampuran polimer. Namun, optimasi yang lebih lanjut menggunakan kombinasi polimer lain dan pengetatan baru masih diperlukan untuk aplikasi elektrokimia. Next. Yang ketiga, selanjutnya yaitu elektrolit polimer nanokomposit.
Penggabungan nanopartikel dan nanofiller termasuk UJNO, TO2, SiO2, Ai2H, Ai3, dan ZrO2, dan lain-lain dalam masuk ke dalam polimer untuk mendapatkan elektrolit polimer nanokomposit merupakan pendekatan yang penting. Pengisi nano ini meningkatkan konduktivitas ionik, stabilitas kimia, dan kinerja mekanisme SPE. Dalam jurnal ini, penulis mengevaluasi pengukuran beberapa berat persen rasio dengan CO nanofiller sambil mempertahankan beratnya. Persen rasio menggunakan PEO dengan KI. Mereka menemukan peningkatan konduktivitas sebesar 2 kali lipat ketika nanopartikel ceria ditambahkan. Ada kesimpulan bahwa nanopartikel ceria memainkan peran penting dalam mempengaruhi konduktivitas ionik NCPA. Dalam nanofiller pada batas butir, interaksi asam basa Lewis yang kuat antara PO dan nanopartikel, perubahan konformasi molekul pH atau trans menjadi Gauss, dan efek epitaksial menunjukkan dampak besar pada konduktivitas ionik elektron polimer komposit. Bima yang menggunakan natri nanostrontium titanate sebagai pengisi kalium tiosianat sebagai garam. Data konduktivitasnya dari lautan dati menunjukkan pola yang konsisten dengan laju difusi, volatilitas, dan kandungan ion bergerak yang bagus. Untuk elektrolit yang ditingkatkan, puncak tangan kerugian digeser ke arah dengan frekuensi yang lebih besar yang menyebabkan waktu relaksasi berkurang. Studi tentang kaian yang mengandalkan elektrolit polimer padat yaitu elektrolit padat konvensional, campuran polimer, elektrolit polimer nanokomposit menunjukkan bahwa nanokomposit dan pencampuran ini merupakan pendekatan yang lebih disukai dibandingkan elektrolit polimer padat konvensional. Namun, masalah seperti antarmuka yang buruk, kontak resmi dengan elektroda, dan nilai konduktivitas ionik yang masih menjadi perhatian serius terkait dengan elektrolit polimer padat konvensional. Next. Selanjutnya yang saya bahas yaitu tentang kaian mengandalkan elektrolit polimer berbasis karbonat. Elektrolit polimer bebas pelarut memiliki nilai konduktivitas ionik yang rendah. Oleh karena itu, sel rakitan yang menggunakannya memiliki sifat elektrolit kimia yang rendah. Selain itu, kinerja elektrokimia elektrolit polimer bebas pelarut tidak cukup untuk aplikasi elektrokimia karena berkurangnya fleksibilitas dan buruknya kontak antarmuka dengan elektroda. Salah satu metode untuk mengatasi pembatasan tersebut yaitu dengan menggunakan elektrolit polimer yang melibatkan penambahan bahan pemelatis ke matriks polimer padat. Matriks polimer yang merangkap elektrolit ini menjadikan seluruh jaringan jauh lebih aman dibandingkan sistem cairan konvensional. Selain itu, elektrolit ini menghasilkan konduktivitas ionik yang tinggi dan keamanan seperti benda padat dengan kekuatan mekanik yang cukup. Oleh karena itu, baru-baru ini elektrolit polimer semakin populer dibandingkan SPE bebas pelarut. Fleksibilitas matriks polimer dapat ditingkatkan dengan bahan pemelatis yang meningkatkan konduktivitas ion elektrolit
polimer etilen karbonat atau diisi alkopilen karbonat atau diisi dimetil karbonat atau DMC, dietilen karbonat atau diisi serta dimetil formamida atau DMF. Telah umum digunakan sebagai pelarut organik dalam produksi polimer. Karena konduktivitas ion yang tinggi, hyperpotensial elektrokimia yang luas, kapasitas pelepasan yang jauh lebih besar, dan lapisan pasif anoda stabil, pelarut berbasis karbonat dipilih. Beberapa jenis penyidikan baru-baru ini muncul pada EC karena kelarutan yang lebih rendah, konsentrasi dielektrik yang besar, sehingga mengurangi gaya kolom antar ion dan kation garam. Hasilnya, pemisahan garam tercapai. Next. Selanjutnya yang saya bahas yaitu tentang kaion mengantarkan elektrolit ke polimer berbasis GLAMS memiliki stabilitas termal dan kimia yang baik, serta merupakan pelarut aproatik. Karena banyaknya donor, GLAMS dapat dengan cepat melarutkan garam logam alkali, sehingga mendukung parutan dan transportasi ion yang unggul. Ada berbagai jenis glim yang tersedia di pasaran, antara lain dimetil glikol, monoglim, dimetil glikol atau diglaim, atau trietilen glikol, dimetil ether atau triglim. Terdapat dimetil tetraglikol dan tetraetilen glikol dimetil ether atau TIG-DME. Dibandingkan glim lainnya, TIGME memiliki karakteristik yang baik, termasuk titik-titik tinggi, volatilitas rendah, menjadikannya pilihan terbaik untuk elektrolit baterai. Sejumlah peneliti yang menyelidiki dampak glim pada elektrolit ke polimer mengeksplorasi perilaku komparatif untuk memperkenalkan larut ganda karbonat HC dan PC bersama dengan glim TIG-DME menggunakan matrik polimer PFDF dan HFP dengan kalium perkolat atau KClO4 sebagai garam untuk memperoleh elektrolit gel polimer penghantar ion kalium. Interaksi garam ion K dengan glim tampak lebih besar pada konsentrasi garam tinggi. Pembubaran kolektor arus AI dan K bilayard V2HAI5 potensi psikosa ditingkatkan karena pemecahan anodenik pelarut elektrolit. Elektrolit yang disisipkan ini memiliki kompatibilitas kuat yang sama dengan elektrolit berbasis glim dengan konsentrasi tinggi untuk baterai kaion. Berbagai peneliti mengungkapkan bahwa elektrolit gel polimer pengantar kaion berbasis glim menunjukkan kinerja listrik dan stabilitas yang baik dengan elektroda, namun memiliki kapasitas pelepasan yang terbatas selama penggunaannya dalam pembuatan perangkat elektrokimia seperti baterai kaion. Oleh karena itu, kelompok pelarut lain yang lebih tinggi untuk merangkat elektrokimia apapun, penelitian lebih lanjut mungkin fokus
pada pembuatan kombinasi campuran berbagai pelarut seperti karbonat, cairan ionik, aditif yang sesuai dalam klaim untuk merancang elektrolit generasi berikutnya dengan menghindari kelemahan bawahnya dan menikmati manfaat dari pelarut yang berbeda. Doi menggunakan aktivator 0,03 mol azas bisulfit untuk elektrolit cair yang terdiri dari KPF, garam, dan pelarut EC, DF, dan VSC untuk mempolimerasi monomer metil metaglycol dengan close linker TE5 menjadi close linker terkait PF, PM. Pada suhu sekitar dihitung sebagai konduktivitas ionik maksimum dan 4,9 volt sebagai jendela potensial lebar untuk sampel yang disiapkan. Para peneliti telah meneliti tentang perilaku elektrokimia baterai kalium berbasis katoda polianilin menggunakan elektrolit cair terhadap elektrolit polimer gel atau GPE menunjukkan peningkatan stabilitas siklus dan kemampuan laju yang unggul dibandingkan dengan elektrot baterai cair. Kalium bis atau trifluoromethanesilfoin imida dicampur dengan klaim telah dipelajari oleh peneliti untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja dan sifat kalium. Interaksi garam ion K dengan klaim tampak lebih besar pada konsentrasi garam tinggi. Pembubaran kolektor arus AI dan K potensial siklusnya ditingkatkan karena pemecahan anodik pelarut elektrolit yang menunjukkan plot perbandingan efisiensi kolom kapasitas spesifik perangkat yang diputar pada berbagai arus spesifik dan tegangan ambang batas yang lebih tinggi. Kapasitas spesifik yang dikirimkan meningkatkan sering dengan naiknya tegangan cutoff atau efisiensi kolom turun dengan batas atas tertinggi menunjukkan bahwa tegangan sel yang sangat tinggi. Reaksi samping irreversible yang dekomposisi elektrolit pengaruh AI akibatnya rentang tegangan antara 1,5 dan 4 volt dianggap ideal dalam kalibrasi. Selanjutnya, profil tegangan pengisian pengosongan spesifik berbeda dalam rentang tegangan ini. Elektrolit yang disiapkan ini memiliki kompatibilitas kuat sama dengan elektrolit dengan berbasis klaim konsentrasi tinggi untuk baterai K-ion. Sampel yang dikembangkan dengan kalium bis atau fluorofonil imida dan trikimil untuk menyiapkan sampel KFA atau H1 digunakan dan menunjukkan bahwa CV dan elektroda kerja AI dalam sel 3 adalah diisi dengan elektrod yang sangat pekat. Next. Selanjutnya yang saya bahas yaitu tentang K-ion menghantarkan cairan ionik berdasarkan elektrolit gel polimer. Karena sifat yang unik seperti non-volatilitas, stabilitas kimia, dan rentang potensional yang luas, cairan ionik telah mendapatkan perhatian sebagai pilihan untuk menggantikan pelarut karbonat atau glim standar dalam pembuatan elektrolit gel polimer. Peneliti telah mengembangkan gel yang mengandung cairan ionik 1 butil 3 metilimi
Imidazolium bis atau trifluorometana sulfonil imida atau BMITFSI bersama dengan difenilamin atau TBA dan kalium iodida atau Ki yang dikemas dalam inang polimer vinylideflenovarida bersama dengan heksafluoropropilen atau BFDF-KFP untuk digunakan dalam pembuatan superkapasitor karbon. Elektrolit gel polimer berbasis Il yang memiliki konduktivitas yang tinggi, rentang tegangan kecacatan kimia yang unggul, tidak mudah terbakar, dan stabilitas yang termal. Dengan demikian, elektrolit gel polimer berbasis Il lebih cenderung memiliki kelayakan komersial yang meningkat dibanding dengan elektrolit polimer padat dan elektrolit gel polimer berbasis karbonat atau GLIM. Namun, biaya tinggi adalah alasan utama untuk menghindari penggunaan cairan ionik untuk aplikasi yang luas. Namun, pengetahuan penyidikan dalam mengenai dasar-dasar elektrolit gel polimer cair ionik yang baru dapat membantu membangun solusi baru bagi generasi berikutnya. Peneliti telah mensintesis dan mengembangkan PVP bersama dengan VAG atau polyvinylpyrrolidone bersama dengan elektrolit gel polimer beban dasar vinil asetat dengan mencampurkan 2 garam dengan ukuran bervariasi kalium iodide atau Ki dan tetramonium iodida atau TPAI dengan 1 metil kapropylimidazolium iodida atau MPII sebagai cairan ionik. Peneliti mensintesis pengembangan PV dengan polimer berdasarkan vinylpyrrolidone bersama dengan elektrolit gel polimer berbahan dasar vinil asetat dengan mencampurkan 2 garam dengan ukuran bervariasi kalium iodide dan tetrapolamonium iodida atau TPAI dengan 1 metil kapropylisodium iodida atau MPI sebagai cairan ionik. Studi ini tentang is-volatile siklik dan analisis muatan pengosongan galvasotonik atau GCT pada beberapa siklus pengisian pengosongan tanpa Ki dibandingkan sel superkapasitor berbasis RGBA memiliki kemapatansi spesifik yang lebih tinggi menurut penulis. Faktor elektrokimia yang menguntungkan seri Ki mengandung elektrolit gel polimer non-air dapat menjadi daya tarik besar untuk digunakan dalam sistem penyimpanan energi kuasa solid. Next.
Selanjutnya yaitu yang saya bahas yang terakhir yaitu tentang elektrolit gel polimer nanokomposit. Kemampuan retensi cairan, stabilitas antarmuka elektroroda logam, dan jumlah transport kationik yang rendah dari elektrolit polimer masih merupakan elemen penting yang harus disorot. Pengisi nano TiO2, Ai2, dan Hi3, SiO2, dan lainnya yang terdispersi dalam elektrolit gel dikenal luas sebagai elektrolit gel polimer nanokomposit. Ini adalah cara yang menguntungkan untuk mengatasi batasan di atas. Dimasukkannya nanofiller dalam elektrolit gel polimer meminimalkan kristalinitas dan memfasilitasi transportasi ion sebagai hasil dari kemunculan karena nanofiller variasi dalam orientasi. Dipol polimer mendorong fleksibilitas rantai dan disosiasi ion. Peneliti telah mempelajari tentang NCPGA menggunakan PMMA dalam perakitan sel surya, yaitu penerangan satu matahari sebelum dan sesudah penambahan pengisi dengan mencampurkan PC dengan 0,8 gram elektrolit cair dihasilkan elektrolit gas berbasis PMMA. Konsentrasi elektrolit cair mengandung 0,3 mKi dan 0,3 mMi2 digabungkan dengan 2% TO2 dan 3% berat ZnO. Konsentrasi berat optimal 3% berat ZnO dan 2% berat untuk TO2 menghasilkan konduktivitas maksimum yang masing-masing sebesar 18,41 kali 10 dan 17,54 kali 10 pangkat 45. Grafik kepadatan tegangan arus fotosel dengan berat berbeda persen, TiO2 dan PM tertanam pada ZnO. NCPG ini selanjutnya yaitu nilai parameter sel yang diperoleh menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan konsentrasi pengisi kinerja di SSC meningkat hingga mencapai tingkat optimal. Sampel MAT2 menunjukkan efisiensi terbaik sebesar 2,34% dengan 6,8 mA cm sebagai rapat arus hubungan singkat. Sedangkan sampel MAZ3 menunjukkan efisiensi tertinggi sebesar 2,8%. Sebagai rapat arus hubung singkat, oleh karena itu, elektrolit sel surya berwarna kuasi pada QSD SSD cocok untuk elektroda dan meningkatkan kinerja sel. Penggabungan nanofiller elektrolit ke polimer meningkatkan kinerja, namun penelitian masih tahap awal. Akibatnya, peneliti dan pengembangan berkelanjutan yang melibatkan eksperimen coba-coba diperlukan untuk mencapai metode yang baik yang diperlukan untuk memproduksi elektrolit gel polimer nanokomposit yang dapat membantu dalam memproduksi elektrolit pengantar ion K.
Praktik terbaik dalam memanfaatkan elektrolit ke polimer basis nanofiller untuk sistem berbasis cair dapat dipelajari dan diperluas ke elektrolit ion sistem elektrolit kimia terkait. Komposisi elektrolit parameter kinerja untuk elektrolit pengantar ion berbasis K yang pertama ada PF di HFP dengan konduktivitas 4,5 10 pangkat 3. Selanjutnya ada BFP bersama VHC konduktivitasnya yaitu 4,09 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya ada MP2 PDFHP dengan memiliki konduktivitas yaitu 3,9 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya ada PAO yaitu yang dengan EIM MSCN dengan konduktivitas 8,86 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya ada PEO yang EIM DGN dengan konduktivitas ionik sebesar 4,72 10 kali min 4 serta PEO PCM dengan konduktivitas 4,2 kali 10 pangkat min 4. Next. Selanjutnya yang saya bahas yaitu tentang arah penelitian masa depan pada electrolyte gel polimer ion ke ion yang akan saya jelaskan di bawah ini, yaitu kemajuan penelitian yang relatif sedikit telah, telah diamati dalam merancang elektrolit polimer ion ke ion menggunakan BFD, HFP, PMA, dan PAN sebagai inang. Membran polimer ini telah menunjukkan harapan besar dalam pembuatan elektrolit gel polimer baterai li-ion yang sudah mapan dan sistem elektrolit kimia lainnya. Penggunaan polimer tersebut di atas diharapkan dapat memberikan porositas yang cukup, konduktivitas ion, dan sifat termomekanis yang baik. Selain itu, sintetis KO polimer dengan kerangka ikatan silang mungkin merupakan domain yang menarik dan kompatibel. Selanjutnya, keamanan elektrolit adalah faktor paling penting untuk dipertimbangkan saat mengembangkan untuk aplikasi elektrokimia. Oleh karena itu, mengembangkan inang polimer tahap akhir menggunakan trimethyl fosfat atau TMI dapat dieksplorasi untuk merancang elektrolit polimer tahan api penghantar ion K. Yang kedua itu dengan menggunakan aditif karbon unggul seperti fluoretilen karbonat yang memiliki tingkat energi Bromo yang lebih rendah dibandingkan pelarut karbonat konvensional. Ini dapat meningkatkan parameter seperti jendela potensial elektrokimia dan konduktivitas ionik agar polimer berbasis karbonat. Penelitian lebih lanjut mungkin fokus pada pembuatan kombinasi atau campuran berbagai pelarut seperti karbonat, cairan ionik, aditif yang sesuai dalam klaim untuk merancang elektrolit generasi berikutnya dengan menghindari kelemahan bawaan dan menikmati manfaat dari pelarut yang berbeda. Pengetahuan teoritis yang mendalam, simulasi eksperimen pada sifat elektrokimia, struktur pelarut molekul baru, penyelidikan dasar-dasar elektrolit ke polimer cair ionik baru dapat membantu membangun sistem elektrolit generasi baru.
Metode yang efektif untuk menyelesaikan reaksi samping pada antarmuka logam, elektrolit, dan optimisasi resistance antarmuka karena intervensi elektrolit kuadrat buatan Ji berhasil menghindari kontak logam K aktif dengan elektrolit. Hal ini secara mendasar dapat memecahkan masalah ketidakstabilan SiI, desain elektrolit, polimer, bahan baku, teknik karakterisasi yang berbeda, pendekatan interlayer, dan arsitektur katode dapat menangani masalah antarmuka. Next. Selanjutnya yaitu yang saya bahas tentang kesimpulan dan cost-effective electrode polymer pengantar ion K. Saat ini masyarakat sedang menghadapi permasalahan serius untuk meningkatkan kebutuhan energi dan degradasi lingkungan. Kemajuan komunitas manusia sebagai besar tergantung pada kemajuan sistem penyimpangan energi yang efisien, berbiaya rendah, bersih, dan terbarukan, mengingat faktor ekonomi kelangkaan alam yang besar dan potensi negatif elektroda standar yang cukup. Sistem elektrod pengantar ion kalium dapat menjadi pengganti potensial teknologi lithium ion dan natrium ion yang sulit untuk mendapatkan konduktivitas ion yang kuat, potensi jendela yang tinggi, fitur non-kebocoran, stabilitas termal yang sangat baik dalam sistem elektrolit tunggal, dan oleh karena itu para peneliti berupaya mengembangkan strategi yang berbeda untuk merancang elektrolit pengantar ion K ideal yang dapat digunakan untuk sistem penyimpanan energi. Akibatnya, matriks polimer yang sesuai bahan pemelatis, jenis konsentrasi garam, metodologi sintesis, dan desain rencana sesuai yang strategi di atas merupakan arahan penting untuk dieksplorasi dalam pekerjaan semasa depan untuk membawa elektrolit ini selangkah lebih maju dalam aplikasi perangkat elektrokimia pengantar ion K. Dengan perbaikan kimia elektrolit yang terus-menerus, penulis percaya bahwa elektrolit polimer pengantar ion K-ion dengan manfaatan multisasi mungkin mampu mendukung baterai K-ion dan elektrokimia lainnya untuk kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Keamanan struktur ringan, fleksibilitas, aktivitas yang relatif minimal, dan siklus hidup yang jauh lebih lama menggunakan K-ion elektrokimia polimer konduktif menjadi pilihan yang lebih disukai dibandingkan elektrolit berbasis cairan konvensional. Menurut pendapat penulis, setelah pengoptimalan dan komersial yang tepat diikuti dengan produksi batch akan semakin mengurangi biaya bahan elektrolit polimer pengantar ion, K-ion, dan penerapan secara luas di berbagai perangkat elektrokimia yang akan meningkat secara berlipat ganda. Mungkin itu saja pembahasan tentang inovasi tentang baterai K-ion dan tentang beberapa penelitian tentang K-ion. Sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.